Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan. Wajahnya terpampang dalam uang pecahan Rp2.000 yang tercetak pada mata uang Republik Indonesia sejak tahun 2006. Pangeran Antasari adalah pemimpin dan tokoh penting dalam Perang Banjar. Ia juga sebagai Sultan Banjar pada tanggal 14 Maret tahun 1862. Dia dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Gelarnya yaitu Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Pangeran Antasari juga menjadi panglima perang, pemuka agama tertinggi, dan pemimpin pemerintahan. Pangeran Antasari lahir di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1797 atau tahun 1809. Dengan nama aslinya adalah Gusti Inu Kartapati. Ayahnya bernama Pangeran Mas'ud atau Mas'ud bin Pangeran Amir dan ibunya Gusti Hadijah. Pangeran Antasari lahir di Kesultanan Banjar dan ia memiliki adik perempuan bernama Ratu Antasari atau Ratu Sultan Abdul Rahman, tetapi meninggal lebih dulu setelah melahirkan anaknya yang bernama Rahmatillah yang merupakan pewaris Kesultanan Banjar yang juga meninggal semasa kecil. Pangeran Antasari lahir di tengah pertentangan dua keluarga yang merebutkan tahta Banjar. Namun tak seperti anak bangsawan pada umumnya, Antasari sejak kecil telah dirundung kemalangan akibat pertikaian keluarga besarnya. Antara keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya sebenarnya saling merebutkan kekuasaan di Banjar yang berakhir dengan perang saudara di antara keduanya. Keluarga ayahnya, Pangeran Mas'ud, berada di kelompok yang kalah. Saudaranya hingga orang tuanya telah dibunuh oleh pihak yang berkuasa. Karenanya, Pangeran Antasari terbuang dari istana dan ia tumbuh di tengah masyarakat biasa. Sebagai rakyat jelata, ia membanting tulang untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Kondisi hidup demikian ini justru membentuk pribadi Antasari sebagai orang berwatak keras dan tak kenal menyerah yang tercermin dalam riwayat perlawanannya. Silsilah dari garis ayah. Pangeran Antasari atau Gusti Inu Kartapati adalah putra dari Pangeran Mas'ud atau Mas'ud atau Sultan yang tidak bermahkota yang menikah dengan Gusti Hadijah atau Ratu Mas'ud atau Ratu Masruda. Pangeran Mas'ud atau Mas'ud adalah putra dari Pangeran Amir atau Sultan Amir atau Sultan Banjar 11A2 yang memiliki adik bernama Sri Pangeran Abdullah atau Amirul Mukminin Abdullah atau Sultan Banjar ke-11 A1 yang wafat pada tahun 1776. Pangeran Amir adalah putra dari Sultan Muhammad Dillah atau Pangeran Ratu Anom atau Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah atau Sultan Muhammad atau Sultan Banjar 10A yang berkuasa pada tanggal 3 Agustus tahun 1759 sampai tanggal 16 Januari tahun 1761. Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah yang mangkat pada tanggal 16 Januari 1761 meninggalkan putra mahkota yang masih kecil, saat itu berusia 7 tahun. Karena itulah jabatan Mangkubumi kembali berada di tangannya sebagai wali sultan yang belum dewasa. Dan Tamjidullah I yang merupakan adik dari ayah Sultan Muhammad Dillah atau paman dari Sultan Muhammad Dillah menunjuk putranya sendiri yaitu Pangeran Nata Dilaga sebagai wali sultan yang kemudian terkenal sebagai Sunan Nata Alam.
raja dari Kesultanan Banjarmasin yang terbesar dalam abad ke-18. Cerita lama yang pernah dialami oleh Pangeran Muhammad Aliuddin Aminullah setelah ayahnya Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning mangkat kembali terulang setelah Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah mangkat. Wali Sultan Nata Alam berusaha agar tahta tetap dipegangnya dan ahli waris berada pada garis keturunannya. Sultan Muhammadillah atau Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah adalah putra dari Sultan Ilhamidullah atau Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning atau Sultan Banjar ke-9A yang berkuasa dari tahun 1730 sampai 1734. Sultan Hamidullah atau Ilhamidullah memiliki adik bernama Panembahan Badarul Alam atau Panembahan Sepuh atau Sultan Tamjidullah I atau Sultan Banjar 9B. Setelah ayahnya Sultan Muhammadillah, yakni Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning mangkat pada tahun 1734, Sultan Muhammadillah saat itu masih kecil usianya sehingga Mangkubumi Pangeran Tamjidillah I menjabat pemangku raja atau wali Sultan Banjar ke-9 dengan gelar Sultan Sepuh atau Paduka Sri Sultan Tamjidillah I dengan masa jabatan tahun 1734 sampai 1759. Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning atau Sultan Banjar 9A adalah putra dari Sultan Surya Alam atau Sultan Tahmidullah I atau Sultan Banjar 8A adalah Raja Banjar atau Kayu Tangi yang berkuasa dari tahun 1700 sampai 1717. Sultan Surya Alam memiliki dua orang adik, yaitu 1. Panembahan Kusuma Dilaga atau Pangeran Surya Dilaga, dan yang kedua Pangeran Purba Negara atau Pangarang Purba Negari atau Mangkubumi Banjar. Pada saat Sultan Surya Alam atau Sultan Tahmidullah I wafat di tahun 1717, putra mahkota yakni Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning masih kecil, sehingga tahta dipegang oleh adiknya yaitu Panembahan Kusuma Dilaga sebagai wakil Sultan Banjar 8 sejak tahun 1717 sampai tahun 1730. Sultan Surya Alam atau Sultan Tahmidullah I atau Sultan Banjar 8A adalah putra dari Raden Bagus atau Sultan Surya Angsa atau Sultan Tahlilullah atau Sultan Tahirullah Ahmed Tahtahid Allah atau Sultan Banjar 7A yang berkuasa pada tahun 1660 sampai tahun 1700. Raden Bagus atau Sultan Surya Angsa atau Sultan Tahlilullah memiliki adik bernama Raden Basus atau Pangeran Surya Negara atau Sultan Tahlilillah atau Sultan Tahirullah atau Ahmed Tantahid Allah yang berkuasa pada tahun 1660 sampai tahun 1700. Raden Bagus dan Raden Basus berkuasa atau memimpin bersama-sama. Raden Bagus dan Raden Basus adalah putra dari Sultan Saidullah atau Raden Kasuma Alam atau Sultan Ratu Anom atau Sultan Banjar 6A yang berkuasa pada tahun 1645 sampai 1660. Sultan Saidullah atau Raden Kasuma Alam atau Sultan Ratu Anom atau Sultan Banjar 6A memiliki adik bernama Raden Kasuma Lalana atau Pangeran Dipati Anom II atau Sultan Dipati Anom atau Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II atau Sultan Banjar 6B. Sultan Saidullah atau Raden Kasuma Alam
atau Sultan Ratu Anom atau Sultan Banjar 6A, dan Raden Kasumalalana atau Pangeran Dipati Anom II atau Sultan Dipati Anom atau Sultan Agung atau Pangeran Suryanata II atau Sultan Banjar 6B adalah putra dari Sultan Inayatillah atau Pangeran Dipati Tuha I atau Ratu Agung atau Oden Koning atau Sultan Banjar 5 yang berkuasa pada tahun 1636 atau tahun 1642 sampai tahun 1645. Sultan Inayatillah atau Pangeran Dipati Tuha memiliki kakak bernama Mangkubumi Kesultanan Banjar atau Pangeran Dipati Anom I atau Pangeran di Darat atau Panembahan di Darat yang berkuasa pada tahun 1642 sampai 1652. Sultan Inayatillah atau Pangeran Dipati Tuha I juga memiliki dua orang adik, yakni bernama Sultan Rakyatullah atau Sultan Riayatullah atau Sultan Ahmad Ollah VI atau Sultan Ahmadullah VI atau Wali Sultan Banjar yang berkuasa dari tahun 1660 sampai tahun 1663. Adiknya yang kedua bernama Kota Waringin atau Pangeran Dipati Antakasuma atau Ratu Kota Waringin I atau Ratu Bagawan I yang berkuasa dari tahun 1637 sampai tahun 1657. Sultan Inayatillah atau Pangeran Dipati Tuha I adalah putra dari Sultan Banjar IV atau Sultan Mutainubillah Raden Senapati atau Gusti Kecil atau Raden Kusil yang berkuasa pada tahun 1595 sampai 1642. Sultan Banjar IV atau Sultan Muntainubillah Raden Senapati atau Gusti Kecil atau Raden Kusil adalah putra dari Sultan Banjar III atau Sultan Hidayatullah I atau Panembahan Batu Hirang yang berkuasa dari tahun 1570 sampai tahun 1595. Sultan Banjar III atau Sultan Hidayatullah I atau Panembahan Batu Hirang adalah putra dari Sultan Banjar II atau Sultan Rahmatullah atau Panembahan Batu Putih, berkuasa dari tahun 1546 sampai 1570. Sultan Banjar II atau Sultan Rahmatullah atau Panembahan Batu Putih adalah putra dari Kesultanan Banjar atau Sultan Banjar I atau Sultan Suryansyah atau Pangeran Samudra yang berkuasa dari tahun 1520 sampai 1546. Silsilah dari garis ibu. Ibunya Pangeran Antasari bernama Gusti Hadijah atau Ratu Masud atau Ratu Masruda. Gusti Hadijah adalah putri dari Sultan Sulaiman atau Sultan Banjar 11B atau Pangeran Ratu Sultan Sulaiman atau Sultan Sulaiman Saidullah II atau Sultan Sulaiman Rahmatillah yang berkuasa pada tahun 1801 sampai tanggal 3 Juni 1825. Gusti Hadijah memiliki saudara bernama Sultan Adam atau Sultan Banjar 12 atau Sultan Adam yang berkuasa pada tanggal 3 Juni 1825 sampai 1 November 1857. Sultan Sulaiman atau Sultan Banjar 11B adalah putra dari Wali Sultan Banjar 10B atau Pangeran Nata Negara atau Nata Dilaga atau Sultan Tahmidillah II atau Panembahan Ratu atau Susunan Sultan Sulaiman Saidullah I atau Sunan Nata Alam yang berkuasa
pada tahun 1761 sampai 1801. Wali Sultan Banjar 10B atau Pangeran Nata Negara atau Nata Dilaga adalah putra dari Sultan Banjar 9B atau Panembahan Badarul Alam atau Panembahan Sepuh atau Sultan Tamjidullah I yang menjadi Wali Sultan Banjar 9 yang berkuasa pada tahun 1734 sampai tahun 1759. Ketika Sultan Banjar 9A atau Sultan Kuning wafat, Sultan Banjar 9B atau Panembahan Badarul Alam adalah putra dari Sultan Banjar 8A atau Sultan Surya Alam atau Sultan Tahmidullah I yang berkuasa pada tahun 1700 sampai 1717. Sehingga ibunya Pangeran Antasari adalah keturunan keempat dari Sultan Banjar ke-8A yang merupakan saudara secanggah. Dengan adanya perkawinan antara Gusti Hadijah binti Sultan Sulaiman dengan Pangeran Mas'ud bin Pangeran Amir, maka ketegangan politik yang sempat mewarnai internal Kesultanan Banjar menjadi cair kembali. Di antara Sultan Banjar, terdapat nama Sultan Sulaiman atau Sultan Banjar 11, yaitu kakek Pangeran Antasari dari ibu. Memerintah Kesultanan Banjar antara tahun 1801 sampai tahun 1825. Dan setelah wafat, beliau dimakamkan di Karangintan atau Kabupaten Banjar sekarang. Setelah Sultan Sulaiman mangkat, kemudian digantikan oleh Sultan Adam atau Sultan Banjar 12, yakni tahun 1825 sampai 1 November tahun 1857. Selanjutnya, kepemimpinannya digantikan oleh Sultan Muda Banjar 13 atau Pangeran Ratu atau Pangeran Sultan Muda Abdurrahman hingga tanggal 5 Maret tahun 1852. Sultan Muda Banjar 13 atau Pangeran Ratu adalah suami dari adik Pangeran Antasari yang bernama Ratu Sultan Abdurrahman atau Ratu Salmiah atau Salmah atau Ratu Antasari. Perkawinan mereka diharapkan akan merukunkan keluarga besar Sultan Kuning atau Sultan Hamidullah atau Tutus Tuha dan keluarga besar Mangkubumi Tamjidullah I atau Tutus Anum yang pada masa sebelumnya memperebutkan tahta. Sayangnya, adiknya ini, Ratu Abdurrahman atau Ratu Sultan atau Ratu Antasari, meninggal lebih dulu setelah melahirkan calon pewaris Kesultanan Banjar yang bernama Rahmatillah atau Gusti Rahmatillah. Anaknya pun juga meninggal saat masih bayi. Pangeran Abdurrahman sendiri lebih dulu mangkat pada tanggal 5 Maret tahun 1852, sehingga menimbulkan krisis suksesi ketika Sultan Adam mangkat tahun 1859. Sebelumnya, Mangkubumi atau Perdana Menteri Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Mangkubuminata atau Pangeran Husin, juga telah meninggal dunia sebelum mangkatnya Sultan Adam, sehingga menimbulkan krisis suksesi. Sultan Tamjidillah II atau Sultan Tamjid Allah II yang diangkat oleh Belanda menjadi Sultan Banjar 14. Karena Raja Muda atau Pangeran Abdurrahman bin Sultan Adam wafat lebih dahulu. Sedangkan Pangeran Hidayatullah yang diwasiatkan oleh Sultan Adam untuk menjadi sultan ditolak oleh Belanda. Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada 3 November tahun 1857. Pangeran Tamjidillah II merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam yang bernama Nyai Besar Aminah atau Nyai Dawang, yakni seorang keturunan Cina Dayak.
Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana, pasalnya yang dianggap paling berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayatullah II. Pada masa kepemimpinan Sultan Tamjidillah II inilah Kesultanan Banjar makin mengalami degradasi kejayaan, terjadi ketidakpuasan atas kepemimpinan yang hampir di seantero penjuru wilayah Kesultanan Banjar. Pemicunya pasca penobatannya, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Siasat divide et impera atau politik adu domba yang digencarkan penjajah Belanda nampaknya sukses besar. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II pun bermunculan dari pedalaman Kalimantan. Gerakan ini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Menurut Helius Samsudin, dalam bukunya Pegustian dan Temanggung Akar Sosial Politik Etnis dan Dinasti Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tahun 1859 sampai 1905. Terbitan tahun 2001 menyebutkan bahwa dahulu Aling terkenal sebagai perompak. Garis hidup Aling berubah setelah mengabdi kepada Sultan Adam di Kesultanan Banjar. Di akhir masa pengabdiannya, Aling ditugaskan mengurusi perkebunan milik kesultanan di pedalaman. Aling mendapat firasat bahwa hal ini yang mengampu tahta Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari sepupu Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammadillah penguasa. Kesultanan Banjar pada periode 1759 sampai 1761, aksi yang dipimpin Aling yang dikenal dengan nama Gerakan Datu Muning berpusat di Kembayau atau Tambahin, Mekah, sebuah desa yang berada di tepi Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari datang ke Kembayau atas undangan Aling. Selain mendapat dukungan dari Aling dan pengikutnya, Pangeran Antasari juga memperoleh sokongan dari banyak pihak. Beberapa pihak yang mendukung tersebut antara lain Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kartanegara dari Kalimantan Timur, serta Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pada tanggal 25 April tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara Oranye Nassau Bentang Emas milik Belanda di wilayah Pengaron. Dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Muning di bawah komando Panembahan Aling dan putranya Sultan Kuning. Pasukan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda. Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan sendiri di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan Dayak. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Helius Samsudin dalam bukunya mengungkapkan semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui pernikahan sebagai sarana pemersatu dan solidaritas untuk memerangi Belanda. Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah. Demikian seruan dari Pangeran Antasari seperti dalam catatan Wikipedia. Akibat peperangan tersebut, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi semakin kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah II untuk meletakkan tahtanya.
Pada tanggal 25 Juni tahun 1859, secara resmi, Sultan Tamjidillah II mengundurkan diri dan menyerahkan singgasana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Tamjidillah II ke Bogor. Belanda menawarkan kepada Pangeran Hidayatullah II untuk menduduki tahta Banjar. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah karena Pangeran Hidayatullah II tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya pada September 1859 di Amuntai. Hal ini membuat Belanda murka. Dikutip dari riwayat hidup orang-orang besar tanah air yang disusun Tamar Jaya tepat pada tanggal 11 Juni tahun 1865 mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar. Kendati demikian, perlawanan rakyat Banjar tidak kendor tetapi malah menjadi-jadi. Pangeran Hidayatullah II yang dibantu oleh pengikut setianya, Demang Lahman, terus melancarkan perlawanan secara gerilya. Begitu pula dengan Pangeran Antasari. Belanda serta seluruh pasukannya berusaha untuk memadamkan perlawanan tersebut. Hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah II terdesak dan ditangkap Belanda pada tanggal 28 Februari 1862. Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggalnya, Pangeran Hidayatullah II yang ditulis Ahmad Basuni dalam buku Pangeran Antasari Pahlawan Kemerdekaan Nasional dari Kalimantan terbitan tahun 1986, rakyat Banjar dan Dayak menobatkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada tanggal 14 Maret 1862. Sementara itu, menurut catatan Wikipedia, seluruh rakyat, para panglima Dayak, pejuang-pejuang, para alim ulama, dan bangsawan-bangsawan Banjar dengan suara bulat mengangkat Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatullah Mukminin, yaitu pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi. Tidak ada alasan lagi bagi Pangeran Antasari untuk berhenti berjuang. Beliau harus menerima kedudukan yang dipercayakan oleh Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari bertekad melaksanakan tugasnya dengan cara tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah dan rakyat. Saat pecahnya Perang Banjar, Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar dan dibantu oleh para panglima dan pengikutnya yang setia. Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai wilayah. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak terus pasukan Khalifatul Mukminin dan Antasari. Akhirnya Pangeran Antasari memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun beliau tetap pada pendiriannya. Ini tergambar pada suratnya yang ditujukan untuk Letnan Kolonel Gustave Verspik di Banjarmasin tertanggal 20 Juli 1861. Dengan tegas, kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami berjuang terus menuntut hak pusaka, atau dengan kata lain adalah kemerdekaan. Dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun, sampai perang selesai, tidak seorang pun mau menerima tawaran ini.
Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 di tanah kampung Bayan Begok, Sampirang, dalam usia lebih kurang 53 tahun. Menjelang wafatnya, beliau terkena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki bukit Bagantung, Tundakan. Dengan demikian, masa kerajaan Banjar pimpinan Pangeran Antasari berakhir, yakni tahun 1859 sampai 1862. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Raja terakhir kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. Ia adalah putra dari Pangeran Antasari, Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Melanjutkan perjuangan dari sang ayah, Sultan Muhammad Seman turut mempertahankan kerajaan Banjar dalam melawan kolonial Belanda. Namun, ia harus gugur dalam pertempuran tersebut, tepatnya di Menawi, Puruk Cahu pada tahun 1905. Hal ini pun menjadi akhir dari Perang Banjar sekaligus akhir berdirinya Kerajaan Banjar, dengan raja terakhir Sultan Muhammad Seman tahun 1862 sampai tahun 1905. Setelah terkubur selama lebih kurang 91 tahun di daerah hulu Sungai Barito, atas keinginan rakyat Banjar dan persetujuan keluarga, pada tanggal 11 November tahun 1958 dilakukan pengangkatan kerangka Pangeran Antasari. Yang masih utuh adalah tulang tengkorak, tempurung lutut, dan beberapa helai rambut. Kemudian, kerangka ini dimakamkan kembali di Taman Makam Perang Banjar, Kelurahan Surgi Mukti, Banjarmasin. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 06/TK/ tahun 1968 di Jakarta, tertanggal 27 Maret tahun 1968. Nama Antasari diabadikan pada Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan yaitu Bumi Antasari. Kemudian, untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000. Dari pencarian data kami, Pangeran Antasari tercatat memiliki 3 orang istri, yaitu yang pertama bernama Ratu Ijah. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Panembahan Muda atau Muhammad Said atau Gusti Mat Said, yang menjadi Mangkubumi Kesultanan Banjar sejak tahun 1862 sampai 1875. Yang kedua bernama Putri Hasyah atau Ratu Hasyah. Yang ketiga bernama Putri Kaidah. Istrinya yang kedua bernama Nyai Fatimah. Dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sultan Muhammad atau Seman atau Gusti Mat Seman, yang menjadi Sultan Banjar ke-17 sejak tahun 1862 atau 1875 sampai 1905. Istrinya yang ketiga bernama Nala atau Nalau. Dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak, yakni bernama Muhammad Gaung atau Matias Gaung. Sebagai kesultanan besar di Kalimantan, Kerajaan Banjar juga meninggalkan warisan sejarah yang masih berdiri sampai saat ini. Di antaranya Masjid Sultan Suryansyah dan makam para raja-raja
yang salah satunya adalah raja terakhir Kerajaan Banjar, yakni Sultan Muhammad Seman. Demikianlah silsilah dan biografi Pangeran Antasari yang bisa disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.